Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata pelajaran IPS materi tentang hubungan manusia, tempat, dan lingkungan. Kita harus tahu dulu pengertian apa itu manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia atau yang paling sempurna. Kemudian yang kedua, tempat. Tempat adalah suatu yang ada di permukaan bumi yang digunakan untuk manusia tinggal atau berteduh. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan adalah suatu yang dapat mempengaruhi manusia itu sendiri. Jadi, antara manusia, tempat, dan lingkungan itu tidak bisa terpisahkan menjadi satu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu ruangan. Ruangan adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Jadi kita berada di bumi atau di ruangan yang saat ini kita tinggali. Kemudian dari ruang itu ada jenis-jenis. Yang pertama, ada namanya ruang di permukaan bumi, yaitu udara. Apa itu udara? Udara itu ada sekat-sekatnya antara udara, tanah, kemudian bebatuan. Yang kedua, ada namanya daratan. Daratan tadi meliputi tanah, bebatuan, dan lembah, pegunungan. Yang ketiga, itu ada namanya perairan. Perairan itu memiliki ruang apa? Antara laut, sungai, danau itu memiliki perbedaan ruang. Yang keempat itu lapisan atmosfer. Di dalam lapisan atmosfer itu ada namanya lapisan yang menyelimuti bumi. Selanjutnya, saya menjelaskan apa itu interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi. Kita sebagai makhluk sosial harus memiliki namanya interaksi antara satu dan yang lainnya. Kemudian interaksi antar ruang itu ada beberapa golongan. Yang pertama, pergerakan orang. Pergerakan orang yaitu contoh, siswa berangkat dari rumah ke sekolah. Itu adalah salah satu contoh pergerakan orang. Yang kedua adalah pergerakan barang atau energi. Contohnya, bus yang dari Jakarta menuju Solo itu adalah pergerakan barang. Apa dia menggunakan pengangkutan orang atau pengangkutan bahan-bahan, itu disebut dengan pergerakan barang. Yang ketiga ada namanya perpindahan informasi dan gagasan. Contoh, seseorang yang menyampaikan berita di TV, media sosial, majalah, dan lain-lain, memberikan informasi. Kemudian ada namanya kondisi saling ketergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi. Yang pertama, saling melengkapi. Contohnya apa? Ketika ada wilayah A penghasil sayuran dan wilayah B penghasil ikan, itu dia saling melengkapi, saling barter, penukaran, tapi dengan menggunakan mungkin bisa jadi uang. Sehingga wilayah yang penghasil sayuran bisa menikmati sumber daya ikan atau sumber daya laut. Wilayah A bisa makan ikan, yang wilayah B penghasil sayuran,
penghasil ikan bisa makan sayuran. Kemudian yang kedua, kesempatan antara pertimbangan keuntungan yang diperoleh jarak dan tenaga dan waktu. Contoh, ketika ada wilayah A penghasil sayuran dan ikan, ada wilayah B penghasil sayuran dan ikan, dan ada wilayah C penghasil sayuran dan ikan. Tapi antara wilayah A dan wilayah B itu jaraknya sangat jauh dan kesulitan untuk transportasi. Tetapi untuk wilayah C itu jaraknya cukup dekat dan transportasinya mudah didapat. Jadi, kesempatan antara mempertimbangkan waktu otomatis secara tidak langsung si wilayah A ini akan menuju ke wilayah C sebelum dia mempertimbangkan antara jarak ke wilayah C dan wilayah B mana yang lebih dekat dan lebih menguntungkan. Sehingga secara tidak langsung wilayah B ini akan lebih banyak konsumen atau pembeli daripada wilayah B. Jadi antara wilayah A, B, dan C, wilayah B yang lebih jauh, wilayah C yang lebih dekat, sehingga masyarakat akan pergi atau akan berbarter atau bertransaksi itu akan mudah ke wilayah C daripada ke wilayah B. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kemudahan transfer. Apa itu kemudahan transfer? Contohnya, akses menuju jalan yang akan dilalui bila sedang rusak akan lebih sulit. Jadi, kemudahan transfer, ketika kita mau menuju tempat C, tapi sedangkan tempat C itu sulit, jalannya rusak, jalannya becek, sedangkan di tempat B itu ada yang akan kita tuju, sama-sama memiliki hasil sumber daya alam, tetapi kita milih transfer yang akan lebih mudah, otomatis kita akan memilih yang namanya wilayah B dibandingkan wilayah C. Karena apa? Wilayah C itu lebih jauh, sedangkan wilayah B itu lebih dekat. Oke, sekian, terima kasih atas penjelasan saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.